Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 6 and today we are presenting about definition of error analysis. The first material will be presented by me, Veriska. What is error or what is error analysis? Error to refer to a cinematic deviation from a selected norm or a set of norms of a target language. Error merujuk pada penyimpangan sistematis dari norma yang dipilih atau seperangkat norma bahasa target. However, the expert present the various definitions of the single term error. Basically, those definitions contain the same meaning, while the difference lies only the way they formulate them. Namun, para ahli menyajikan berbagai definisi dari satu istilah error. Pada dasarnya, definisi tersebut mengandung arti yang sama, sedangkan perbedaannya hanya terletak pada cara merumuskannya. Nourish, 1987, to define the term comments, error is a cinematic deviation when a learner has not learned something and consistently gets wrong. Kesalahan adalah penyimpangan sistematis ketika seorang pelajar tidak mempelajari sesuatu dan secara konsisten melakukan kesalahan. Cunningworth, 1987, remarks, error are cinematic deviations from the norm of the language being learned. Kesalahan adalah penyimpangan sistematis dari norma-norma bahasa yang dipelajari. Next is difference between error and mistake. Like an error, a mistake is also a deviation of the norm of the language but is not cinematic. Seperti error, kesalahan juga merupakan penyimpangan norma bahasa, tetapi tidak sistematis. Nuri said that a mistake is an inconsistent deviation that is sometimes the learner gets it right, but sometimes wrong. Richard stated that mistake made by the learner when writing or speaking. It's caused by lack of attention, fatigue, carelessness, or other aspect of performance. So we can say that a mistake is made by the learner because he does not apply the rules that he actually knows. Jadi kita dapat mengatakan bahwa kesalahan dilakukan oleh seseorang pembelajar karena dia tidak menerapkan aturan yang sebenarnya dia ketahui. Perkenalkan, saya Axel Tiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang definition of error analysis. Error analysis is an activity to reveal error found in writing and speaking. Based on Richard, error is the study of error made by the second of origin language learner. Error analysis may be carried out in order to find out how well someone knows a language, to find out how a person learns a language, and to obtain information on common difficulties in learning language. As an eyes in teaching or in the preparation of teaching materials, this definition stresses the function of error analysis. Adapun menurut Brown pada tahun 1980 mendefinisikan error analisis sebagai suatu proses untuk mengamati, menganalisis, dan mengklarifikasikan penyimpangan-penyimpangan aturan bahasa kedua dan kemudian untuk mengungkapkan sistem-sistem yang dijalankan oleh pembelajar. Sedangkan menurut Crystal, analisis kesalahan adalah teknik untuk mengidentifikasi, mengkelompokkan, dan secara sistematis menafsirkan bentuk-bentuk yang tidak dapat diterima dan yang dihasilkan oleh seseorang yang mempelajari bahasa asing dengan menggunakan asas-asas dari prosedur yang disediakan oleh linguistik. Dengan mempertimbangkan definisi, kita dapat mengatakan bahwa error analysis adalah kegiatan yang mengidentifikasi, menguraikan, menafsirkan, dan juga mengevaluasi serta mencegah kesalahan yang dibuat oleh para pelajar. Native speakers of a language produce ill-formed sentences, but they are not the result of an imperfect knowledge of the language or an imperfect competence. Ill-formed sentences can be read correctly by the speaker when they notice them. The ill-formed sentences or utterances are called lapses
slips, or mistake. Non-native speakers of language may produce ill-formed sentences which are the result of imperfect knowledge and competence. Sedangkan itu, penduduk asli suatu bahasa tidak melakukan kesalahan dalam penggunaan kode bahasa. Jika mereka menghasilkan kalimat yang tidak tepat, penyebabnya bisa ditemukan dalam kondisi stres, keraguan-raguan, kelelahan, ataupun kurang perhatian. Berdasarkan pada definisi di atas, mengklarifikasi bahwa analisis kesalahan adalah sebuah kegiatan yang mengidentifikasi, meredakan dan menafsirkan atau menjelaskan kesalahan yang dibuat oleh seseorang dalam berbicara atau secara tertulis dan dilaksanakan untuk memperoleh informasi mengenai kesulitan umum yang dihadapi oleh seseorang dalam berbicara atau dalam bahasa kedua. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dasri Milah. My name is Dasri Milah. I will explain the material about sources or causes of errors. In his non-constructive approach to error analysis, Richardson 1971 on page 19 to 22 shows the four main causes of errors. Sumber atau penyebab kesalahan. Dalam A Non-Constructive Approach to Error Analysis, Richards pada tahun 1971 pada halaman 19-22 menunjukkan 4 penyebab utama kesalahan. Number 1, overgeneralization. Richards says that overgeneralization covers instances where the learner creates a deviant structure on the basis of his experience of other structures in the target language. A learner may write, "She walked fastly to catch the bus," because he already knows he walked quickly to catch the train. Nomor 1 yaitu generalisasi yang berlebihan. Richards mengatakan bahwa umumisasi yang berlebihan mencakup contoh-contoh di mana pelajar menciptakan struktur yang menyimpang berdasarkan pengalamannya tentang struktur lain dalam bahasa target. Seorang pelajar dapat menulis, dia berjalan cepat untuk mengejar bus. Karena dia sudah tahu, dia berjalan cepat untuk mengejar kereta. Number 2, incomplete application of rules. It involves a failure to fully develop a structure. Thus, learners are observed to use declarative word order in questions such as "You like to play?" instead of "Do you like to play?" Nomor 2 yaitu penerapan aturan yang tidak lengkap. Ini melibatkan kegagalan untuk mengembangkan struktur sepenuhnya. Dengan demikian, peserta didik diamati menggunakan urutan kata deklaratif dalam pertanyaan seperti ini. Kamu suka bermain? Alih-alih, apakah Anda suka bermain? Number 3, false concept hypothesis. It arises when the learner do not fully comprehend a destination in the target language. For example, the use of was as the marker of the past tense, as in the sentence "one day it was happen." Nomor 3, hipotesis konsep yang salah. Muncul ketika pembelajar tidak sepenuhnya memahami perbedaan dalam bahasa target. Misalnya, penggunaan was sebagai penanda bentuk lampau, seperti dalam kalimat "suatu hari itu terjadi." Number 4, ignorance of rule restriction. It involves the application of rule to context where they do not apply. An example is, "He made me to look." Third, explanation of the pattern found with the majority of verbs that take infinitival complements. For example, he asks, or wants, or invited me to go. Nomor 4 yaitu ketidaktahuan akan pembatasan aturan, melibatkan penerapan aturan pada konteks di mana aturan tersebut tidak berlaku. Contohnya adalah dia membuatku tertawa, melalui penghilangan pola yang ditemukan pada sebagian besar kata kerja yang menggunakan pelengkap infinitival, misalnya dia meminta atau menginginkan atau mengundang saya untuk pergi. And the next, Brown 1980 on page 173 to 181 source use the four sources of error. There are as follow. Brown pada 1980 dari halaman 173 sampai 181 menunjukkan kepada kita 4 sumber kesalahan mereka adalah sebagai berikut. Number 1,
interlingual transfer. That is the negative influence of the mother tongue of learner. Nomor 1 yaitu transfer antar bahasa, yaitu pengaruh negatif bahasa ibu pembelajar. Nomor 2, intralingual transfer. That is the incorrect generalization of rules within the target language. Nomor 2 yaitu transfer intralingual, yaitu generalisasi aturan yang salah dalam bahasa sasaran. And number 3, context of learning, which overlaps both types of transfer. For example, the classroom with its teacher and its material. In a classroom context, the teacher or the textbook can lead the learner to make wrong generalization about the language. Nomor 3 yaitu konteks pembelajaran yang tumpang tindih dengan kedua jenis transfer. Misalnya, kelas dengan guru dan materinya. Dalam konteks kelas, guru atau buku teks dapat mengarahkan pembelajar untuk membuat generalisasi yang salah tentang bahasa. And number 4, communication strategies. Sometimes the communication strategies can lead the student to make error. There are 5 main communication strategies, namely avoidance, prefabricate, patterns, cognitive and personality style, appeal to authority, and language switch. Nomor 4 yaitu strategi komunikasi. Terkadang strategi komunikasi dapat menyebabkan siswa melakukan sebuah kesalahan. Ada 5 strategi komunikasi utama, yaitu menghindari pola prefabrikasi, gaya kognitif dan kepribadian, daya tarik otoritas, dan alih bahasa. According to Norris classifies causes of error into 3 types. First, carelessness, the lack of motivation. Second, first language interference with the habit formation of target language. And the second, translation of idiomatic expression into the target language word by word. Significance of error analysis. Jadi, menurut Norris ini, ia mengklasifikasikan penyebab error atau kesalahan itu menjadi 3 jenis, yakni yang pertama adalah kecerobohan, yaitu kurangnya motivasi, dan yang kedua, interferensi bahasa pertama dengan pembentukan kebiasaan bahasa sasaran, dan yang ketiga, yaitu penerjemahan ungkapan idiomatik ke dalam bahasa sasaran kata demi kata. Error, both in first language and target language, are inevitable in the language learning process. Error handled in error analysis are significant in 3 different ways. Jadi, error itu baik dalam bahasa ibu maupun bahasa sasaran atau bahasa targetnya sebenarnya memang tidak dapat dihindari dalam proses pembelajaran bahasa. Nah, kesalahan atau error itu ditangani dalam analisis kesalahan atau error analysis. Nah, itu ditangani secara signifikan dalam 3 cara yang berbeda. Firstly, learner's error are significant to the teacher. As Carter in 1987, the forerunner of EA, explained that to the teacher in that error tell the teacher. If Hunter takes a systematic analysis, how far toward the goal the learner has progressed, and consequently what remains for him or for the learner to learn. Jadi yang pertama di sini adalah kesalahan peserta didik bagi guru yang secara signifikan, seperti yang dijelaskan oleh si Carter ini pada tahun 1987, yaitu pelopor EA. Dia berpendapat bahwa kepada guru bahwa mereka atau kesalahan-kesalahan itu memberitahu si guru ini bahwasanya jika dia melakukan analisis sistematis,
Nah, seberapa jauh ke arah tujuan pelajar telah berkembang dan akibatnya apa sih yang tersisa bagi peserta didik tersebut untuk belajar. Secondly, errors are important to the researcher, as Carter also that he remarks, they provide to the researchers evidence of how language is learned or acquired, what strategies or procedure the learner is employing in his discovery of the language. Jadi yang kedua ini poinnya, kesalahan penting bagi atau error ini penting bagi para peneliti. Sebagaimana yang Carter sebutkan bahwa mereka itu memberikan bukti kepada peneliti, mereka di sini adalah maksudnya error. Error ini memberikan bukti kepada peneliti tentang bagaimana bahasa itu dipelajari atau diperoleh. Nah, strategi atau prosedur apa yang digunakan pembelajar dalam penemuan bahasanya. And thirdly, errors are the most momentous to the student, as Carter also. He comments, they are indispensable to the learner himself, because we can regard the making of errors as a device the learner uses in order to learn. Jadi pada poin ketiga ini, kesalahan atau error itu adalah yang paling penting bagi siswa. Sebagaimana si Carter lagi, dia berkomentar bahwa mereka atau si error ini sangat diperlukan memang bagi pelajar itu sendiri, karena kita dapat menganggap pembuatan kesalahan itu sebagai perangkat yang digunakan pelajar untuk belajar. Okay, that's all from our groups. Thank you so much and see you later.